Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan anak-anak kami semua juga dalam keadaan sehat. Walaupun suasana seperti sekarang ini, kita masih tetap bisa mengikuti pembelajaran daring. Ini terkhusus untuk pelajaran bahasa Indonesia bagi anak-anak kami yang kelas 12. Anak-anak kami, adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu untuk melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lewat. Adapun kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan yaitu mengetahui apa itu kritik sastra, baik dari segi aspek pengetahuan dan pandangan penulisan. Adapun indikator yang ingin Ibu sampaikan di sini yaitu memahami pengertian kritik, ya, mengidentifikasi struktur kritik, sampai pada memahami cara penulisan kritik yang baik dan benar. Anak-anak kami sekalian, pada kesempatan kita pada hari ini, materi pembelajaran kita yaitu mengenai pengertian kritik, ya, struktur kritik, kaidah kritik, maupun ciri-ciri kritik. Jadi anak-anak kami sekalian, barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar ada perkataan kritik, bahkan ada yang katakan kritis, ya, kau kritis sekali, begitu. Jadi itu mungkin dia beranggapan sama dengan kritik, mungkin sifatnya. Jadi anak-anak kami sekalian, kritik itu adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Itu ya anak-anak kami sekalian. Jadi suatu tanggapan atau suatu ungkapan mengungkapkan tanggapan mengenai baik buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Anak-anak kami sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kritik itu merupakan kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya terhadap sesuatu hasil karya, baik buruknya terhadap suatu pendapat, baik buruknya sebuah produk, dan sebagainya. Ya, makanya sering kita dengar anak-anak kami sekalian, ya kalau mengkritik ya kritik yang membangun dong kan. Kemudian kalau mengkritik jangan menjatuhkan. Jadi kritiknya kritik yang sehat, jangan kritik yang negatif, begitu anak-anak kami sekalian. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kritik itu merupakan kecaman atau tanggapan, tapi disertai dengan uraian dan pertimbangan baik atau buruknya terhadap suatu hasil karya. Namun menurut Sutopo, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan dan penghakiman karya. Ya. Jadi kritik itu merupakan analisis secara langsung. Jadi kalau anak-anak kami kritik itu dianalisis.
berarti kita pahami dulu, baru kita pertimbangkan baik buruknya suatu karya. Karya itu anak-anak kami sekalian banyak karya, ya. Tapi yang khusus kita bahas di sini mengenai karya tulis anak-anak kami sekalian. Nah, jadi dinilai suatu karya itu, tapi lebih dulu dianalisis, dipahami, ya, dipelajari, baru kita buat. Jadi di sini menganalisis secara langsung, baru dibuat pertimbangan baik buruknya, baik karena begini, buruk mungkin karena begini. Jadi itu dibuat pertimbangannya, pertimbangan baik buruknya. Jadi harus disertai dengan uraian pertimbangan baik buruknya. Jadi ada nanti mungkin ada alasan-alasan setelah kita analisis sebuah karya itu, anak-anak kami sekalian. Jadi anak-anak kami sekalian, kritik itu meliputi 3 bidang, yaitu kita lihat dari teori dan sejarahnya. Adapun struktur kritik, anak-anak kami sekalian, strukturnya, susunannya, yang pertama, kritik itu berisi evaluasi yang berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Jadi evaluasinya itu berisi pernyataan yang sifatnya umum yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada deskripsi teks. Yang pertama kita evaluasi dulu. Isinya pernyataan yang sifatnya umum. Kemudian struktur yang kedua deskripsi teks. Berarti penggambaran teks. Yang kita gambar ke sana bagian isi teks yang merupakan tanggapan kritis, yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan dan melemahkan pernyataan. Jadi ada gambarannya, digambarkan di sana bagian-bagian yang mendukung pernyataan ataupun yang melemahkan pernyataan pada bagian isi teks. Kemudian struktur yang ketiga, anak-anak kami sekalian, penegasan ulang. Ini berada di bagian terakhir teks. Di penegasan ulang ini isinya menegaskan mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau diputuskan, mengulang, mempertegas lagi. Jadi itulah anak-anak kami struktur kritik. Evaluasi, baru gambaran teks, baru penegasan ulang. Jadi di deskripsi teks itu isinya tanggapan kritis yang membuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang bisa mendukung pernyataan atau yang melemahkan pernyataan. Itu dia. Dibarengi dengan tadi dengan informasi tentang data-data. Oke. Yang berikutnya, anak-anak kami sekalian, kaidah kritik. Adapun kaidah kritik ini, anak-anak kami sekalian, yang pertama kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur atau 2 verba. Jadi kritik itu memiliki kalimat kompleks. Yang kedua, nanti anak-anak kami sekalian akan kita kupas secara khusus bagaimana itu kalimat kompleks, ya anak-anak kami sekalian. Yang kedua, konjungsi. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi kritik itu memiliki konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Kata rujukan sebagai rujukan. Rujukan ini boleh juga disebut namanya dengan referensi.
Kaidah yang keempat, anak-anak kami sekalian, pilihan kata. Pemilihan kata harus sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan yang kritis. Jadi kalau kita mau menanggapi atau mengkritik sebuah karya, anak-anak kami sekalian, kita harus memilih kata-kata yang sesuai ya dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks. Sehingga nanti kritik yang disampaikan itu boleh dikatakan masuk akal, dapat diterima, mudah dipahami. Itu anak-anak kami sekalian. Itulah kaidah kritik itu, anak-anak kami sekalian. Yang keempat, anak-anak kami sekalian, ciri-ciri kritik. Jadi kritik ini juga memiliki ciri-ciri loh. Kritik yang pertama itu cirinya bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Jadi kita tanggapi karya orang lain itu, ini cantik kali, ini kurang pas, itu dia, ini susah dipahami, ini kelemahannya. Jadi bersifat menanggapi ataupun mengomentari karya orang lain. Jadi pada pertemuan ini yang kita komentari atau kita tanggapi mungkin karya dalam bentuk karya tulis. Yang kedua, anak-anak kami, ciri yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Itu tadi yang Ibu sampaikan tadi, kita komentari, ini cantik, ini kurang bagus, ini susah dipahami. Tentu saja harus kita tunjukkan di mana bagusnya, di mana kurang pasnya. Itulah dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja harus dibarengi dengan itu tadi, alasan. Itulah yang tadi yang barangkali disebut tadi dengan deskripsi teksnya itu, gambarannya. Kemudian ciri yang ketiga, memberi saran. Mungkin sarannya perbaikan. Itulah yang disebut barangkali anak-anak kami sekalian, kritik yang sifatnya membangun. Jadi kita memberi saran perbaikan, ya, memberikan saran dalam bentuk perbaikan. Jangan kita hanya menjatuhkan aja. Jadi dengan kata lain, sesuatu karya orang lain itu kita harus menganalisisnya secara objektif, jangan secara subjektif. Jadi di mana kelemahannya kita tunjukkan dan kita berikan saran bagaimana memperbaikinya, mungkin bagaimana supaya lebih bagus, ya. Kemudian ciri yang keempat, kritik itu bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Jadi bukan hanya menjatuhkannya saja, menunjukkan kekurangannya, menunjukkan kelemahannya, sekaligus juga kita harus bisa menjembatani pemahaman para pembaca terhadap kritik yang ingin kita sampaikan. Jadi anak-anak kami sekalian, kritik itu bermacam-macam, banyak loh jenis-jenis kritik itu. Adapun jenis-jenis kritik yang kita lihat berdasarkan penerapannya anak-anak kami, ada namanya kritik induktif, ada kritik judisial, ada kritik impresionik. Kritik induktif itu anak-anak kami yaitu sebuah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya itu. Jadi kita tunjukkan apa saja yang ada di dalam karya itu, baik dia karya tulis ataupun karya yang berbentuk produk. Kita tunjukkan, kita perhatikan. Yaitu itu tadi anak kami, yaitu kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Sedangkan kritik yudisial itu adalah kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya. Mungkin organisasinya, tekniknya, atau gaya penulisannya. Jadi kritik ini atas dasar standar umum tentang kehebatan
dan kebiasaan. Jadi mungkin itu sudah lebih luas pengertiannya anak-anak kami sekalian. Kemudian kritik impresionik. Kritik impresionik itu adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikannya. Jadi kita mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Tanggapan kritikus. Jadi orang yang mengkritik itu namanya anak-anak kami adalah kritikus. Itu dia. Itu kalau kita lihat dari segi penerapannya anak-anak kami sekalian. Penerapan dari kritik itu. Sedangkan jenis kritik itu kalau kita tinjau dari cara kerja kritikusnya, ada kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Jadi di sini sifatnya subjektif. Nampak nanti anak-anak kami sekalian di sini bagaimana selera pribadi amat berperan. Namanya subjektif. Padahal anak-anak kami sekalian, selera pribadi ini bisa berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian seseorang. Itu makanya disebut dengan kritik impresionistik. Jadi itu bersifat subjektif berdasarkan kritikusnya, kerja kritikusnya. Yang kedua, ada namanya kritik penghakiman, yaitu kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Ada ukuran-ukuran tertentu anak-anak kami sekalian, maksudnya ada kaidah-kaidah tertentu sebagai patokan untuk menilai sebuah karya itu baik atau tidak. Yang ketiga anak-anak kami, kalau kita lihat kritik berdasarkan cara kerja kritikusnya, itu adalah kritik teknis, yaitu kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu. Dia hanya menunjukkan kelemahan-kelemahannya agar si pencipta karya itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya di kemudian hari. Mungkin itulah yang lebih cocok dikatakan kritik yang sifatnya membangun. Kita tunjukkan kelemahan-kelemahannya, tentu saja dengan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi kita kritik. Setelah dianalisis, kita sampaikan kelemahan-kelemahannya, tujuannya agar bisa diperbaiki kesalahan-kesalahannya di belakang hari. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam menyampaikan kritik ini tentu saja harus dibarengi dengan alasan-alasan. Di mana kelemahannya, alasannya apa? Jangan langsung kita kritik. Ini yang nggak boleh anak-anak kami sekalian. Ya, jadi anak-anak kami sekalian, sedangkan prinsip-prinsip penulisan kritik itu ada prinsipnya. Kalau kita mau menulis, jadi kita kritik dalam bentuk tulisan, ya. Prinsipnya kita sebagai penulis atau dengan kata lain kita sebagai kritikus harus secara terbuka mengungkapkan dari sisi mana ia menilai karya sastra tersebut. Kalau dia karya sastra, dari sisi mana dia mengatakan ini jelek, dari sisi mana dia mengatakan ini bagus, ya. Itu dia prinsip-prinsipnya ya anak kami sekalian. Jadi harus terbuka, jangan tertutup, terbuka, terus terang begitu maksudnya. Jadi si kritikus atau si penulis harus secara terbuka mengemukakan dari mana ia menilai karya tersebut. Kemudian anak-anak kami sekalian, penulis harus objektif dalam menilai. Itu tadi yang Ibu sampaikan. Sebetulnya kalau subjektif itu hanya dari satu sisi, dari pandangan si kritikus aja. Jadi sebetulnya kalau kita menilai harus bersifat objektif, bukan subjektif.
Mungkin itu tadi yang disampaikan, berdasarkan ukuran-ukuran tertentu dia, berdasarkan ukuran-ukuran tertentu atau berdasarkan kaidah tertentu ya anak-anak kami sekalian. Kemudian penulis harus menyertakan bukti dari teks yang dikritiknya. Jadi kalaupun dia tadi salah atau kurang tepat atau di mana kelemahannya, kurang sesuai, harus sertakan dengan bukti teksnya. Harus disertai dengan bukti, ada alasan. Tadi sudah sampaikan kritik itu bisa kita mengkritik tapi harus dibarengi dengan alasan. Mungkin bisa juga kita nanti memberi saran untuk perbaikan karya tersebut. Makanya tadi dikatakan harus terbuka, objektif, dan harus ada bukti. Dengan kata lain, harus ada datanya. Ya, anak-anak kami sekalian, mungkin pada pertemuan kita kali ini itu saja yang bisa dulu Ibu sampaikan. Dan kali kita lanjutkan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke nomor Ibu ya, dihubungi nomor WA Ibu kalau ada penjelasan yang kurang pas. Jadi anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kita kali ini sampai di situ saja. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.